Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardilan Yusmin dari kelas 4A Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, proposal penelitian yang akan saya presentasikan kali ini berjudul Pemahaman Masyarakat tentang Tujuan dan Manfaat Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB, di mana penelitian ini akan meneliti sejauh mana pemilik properti dan masyarakat umum memahami tujuan serta manfaat dari penerimaan BPHTB bagi pembangunan daerah. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suwito SE MSI AK CSRS CSRA. Jadi, dalam penelitian ini terdapat 3 bab yang akan dibahas, di mana bab pertama akan membahas tentang pendahuluan, kemudian bab kedua akan membahas tentang kajian pustaka, dan bab ketiga atau bab yang terakhir akan membahas tentang metode penelitian. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pada bab 1, yaitu tentang pendahuluan. Nah, jadi pada bab 1 pendahuluan dalam proposal penelitian ini terdapat 5 subpokok pembahasan yang akan dibahas. Subpokok tersebut terdiri atas latar belakang penelitian, motivasi penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan yang terakhir yaitu kontribusi penelitian. Nah, sekarang kita masuk ke subpokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. BPHTB merupakan salah satu instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan. Sejak tahun 2009, kewenangan pemungutan BPHTB sudah menjadi tanggung jawab bagi pemerintah daerah. Namun, pemahaman masyarakat terhadap BPHTB masih sangat rendah. Penelitian sebelumnya menunjukkan hanya sebagian kecil masyarakat yang memahami pajak dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang BPHTB. Salah satunya adalah dengan menggali lebih dalam tentang pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat BPHTB. Pemahaman yang baik dapat mendorong kepatuhan pajak dan efektivitas kebijakan perpajakan. Selain itu, pemahaman yang baik juga dapat membantu masyarakat memahami pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi mereka dalam pembangunan daerah. Oleh karena hal tersebut, saya tertarik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap BPHTB dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak, khususnya BPHTB. Kemudian, motivasi dari penelitian ini timbul dari kesadaran akan pentingnya pemahaman masyarakat tentang pajak, khususnya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam konteks pembangunan daerah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Namun, pemahaman masyarakat terhadap pajak termaksud BPHTB masih sangat rendah, seperti yang terungkap dalam survei Kementerian Keuangan pada tahun 2018. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk menggali lebih dalam tentang pemahaman masyarakat tentang tujuan dan manfaat BPHTB serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, fokus dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pemahaman masyarakat terhadap BPHTB, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam memahami BPHTB. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak, khususnya BPHTB, serta memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Kemudian, terdapat beberapa tujuan penelitian
yang mendasari saya dalam melakukan penelitian ini. Tujuan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, untuk menggali pemahaman masyarakat tentang tujuan dan manfaat Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Yang kedua yaitu untuk menggali atau menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang BPHTB seperti tingkat pendidikan, pengetahuan tentang perpajakan, pengalaman, dan persepsi terhadap pemerintah. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang BPHTB dalam mempengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap pembayaran pajak. Yang keempat yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam memahami BPHTB. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu untuk memberikan rekomendasi atau saran kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait dengan rancangan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ini. Selanjutnya yang terakhir ada kontribusi penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis kontribusi penelitian yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Kontribusi tersebut terdiri atas kontribusi teoritis dan juga kontribusi praktis. Kontribusi penelitian secara teoritis adalah menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan dan pengalaman masyarakat terkait dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Penelitian ini akan menghasilkan wawasan baru tentang bagaimana masyarakat memahami tujuan dan manfaat pajak, BPHTB, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan penting dalam literatur mengenai pemahaman masyarakat tentang pajak, khususnya BPHTB, dan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ini. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam merancang strategi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak, khususnya BPHTB. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih tinggi di bidang masyarakat akan pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi mereka dalam pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak dan efektivitas kebijakan perpajakan di Indonesia. Baik, itu tadi dia penjelasan saya terkait dengan pokok pembahasan yang ada pada bab 1 pendahuluan ini. Sekarang saya akan lanjut ke pembahasan pada bab 2 terkait dengan kajian pustaka. Jadi pada bab 2 kajian pustaka ini terdapat dua subpokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan dan isi kajian pustaka. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Jadi, pada pendahuluan kajian pustaka ini dijelaskan bahwa pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang penting bagi setiap negara termasuk Indonesia dalam mengumpulkan pendapatan. BPHTB merupakan satu jenis pajak yang dikenakan di Indonesia atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB memiliki tujuan penting bagi pembangunan daerah, yaitu untuk mendapatkan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan sebagai pembiayaan berbagai program pembangunan. Tujuan lainnya adalah untuk mengatur pemanfaatan dan kepemilikan tanah serta bangunan agar lebih terkontrol dan terarah. Pemahaman masyarakat terhadap pajak sangat penting dalam menjaga tingkat kepatuhan pajak dan efektivitas kebijakan perpajakan. Pemahaman ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, pengetahuan tentang perpajakan, pengalaman, dan persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk memahami pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat BPHTB. Nah, selanjutnya kita masuk ke subpokok pembahasan yang kedua, yaitu isi kajian pustaka.
Dalam isi kajian pustaka ini terdapat 7 poin utama yang akan membahas terkait dengan isi kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Poin-poin tersebut dapat teman-teman lihat pada gambar di samping saya. Di situ yang pertama ada konsep dan definisi BPHTB. Jadi pada poin pertama ini akan dijelaskan secara mendalam mengenai apa itu BPHTB, bagaimana mekanisme pemungutannya, siapa saja yang terlibat, tujuan dari pajak ini, dan juga teori yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya pada poin kedua ada manfaat BPHTB. Poin ini akan membahas secara rinci manfaat BPHTB bagi pemerintah daerah dan masyarakat, dan juga fokus pada penggunaan dana pajak untuk pembangunan dan layanan publik yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga ada keadilan pajak. Pembahasan yang terdapat pada poin ini ada mengenai konsep keadilan pajak dan bagaimana BPHTB dapat dilihat dari perspektif keadilan, termasuk analisis distribusi beban pajak di antara masyarakat. Selanjutnya yang keempat ada persepsi masyarakat. Poin ini akan membahas mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terhadap BPHTB. Apakah mereka merasa pajak ini adil dan sejauh mana mereka menyadari manfaat yang diperoleh dari pajak ini yang diteliti dari penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Poin ini akan membahas mengenai identifikasi dan analisis faktor-faktor seperti pendidikan, sosial budaya, pengalaman, dan kebijakan perpajakan yang mempengaruhi cara masyarakat dalam memandang BPHTB. Kemudian yang keenam ada implikasi dan rekomendasi. Poin ini berisi tentang evaluasi implikasi dari persepsi masyarakat terhadap BPHTB dan juga terhadap kepatuhan pajak dan efektivitas kebijakan perpajakan. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan persepsi yang positif dan memperbaiki kebijakan perpajakan yang relevan. Dan poin yang terakhir yaitu studi kasus atau penelitian terdahulu. Poin ini berisi tentang hasil dari studi kasus atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Menganalisis dan membuat perbandingan tentang temuan-temuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Nah, itu dia tadi penjelasan saya mengenai subpokok yang ada pada bab 2 kajian pustaka pada proposal ini. Selanjutnya saya akan lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu pada bab 3 tentang metode penelitian. Pada bab terakhir ini terdapat 7 subpokok pembahasan yang akan saya bahas. Subpokok tersebut berupa pendekatan penelitian, waktu penelitian, situs dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengujian kredibilitas, dan yang terakhir ada teknik analisis data. Nah, sekarang kita masuk ke dalam subpokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang pendekatan penelitian. Nah, jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi, pandangan, dan pengalaman subjektif masyarakat terhadap BPHTB. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan tidak terstruktur. Penggunaan pendekatan fenomenologi dimaksudkan untuk memahami makna subjektif yang diberikan individu terhadap pengalaman mereka tanpa mempertimbangkan faktor eksternal. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi interpretasi individu terhadap BPHTB. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dan fenomenologi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana masyarakat memahami dan mengalami BPHTB berdasarkan pengalaman subjektif mereka. Pendekatan ini sesuai untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Selanjutnya ada waktu penelitian. Demi memperoleh hasil penelitian yang akurat dan sesuai dengan hasil penelitian yang diinginkan, maka waktu penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Maret hingga Juni 2024. Kemudian selanjutnya ada situs dan informan penelitian. Situs yang akan dijadikan objek penelitian pada penelitian ini yaitu Kota Ternate, Maluku Utara, Indonesia.
Kota Ternate dipilih karena merupakan kota yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang unik. Sebagai kota yang terletak di Kepulauan Maluku Utara, Ternate memiliki dinamika ekonomi dan sosial yang berbeda dengan kota-kota di daratan utama Indonesia. Hal ini memberikan kesempatan untuk memperoleh perspektif yang beragam tentang BPHTB dari masyarakat di wilayah kepulauan. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah masyarakat lokal di Kota Ternate yang memiliki pengalaman atau pemahaman tentang BPHTB. Informan dipilih secara prospektif untuk memastikan penelitian mendapatkan pandangan yang lebih representatif dari berbagai kelompok masyarakat. Informan yang diharapkan mencakup berbagai lapisan masyarakat seperti pemilik properti, pengusaha, pekerja formal dan informal, serta tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan tentang BPHTB. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap BPHTB di Kota Ternate. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, terdapat 5 jenis teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh hasil dari penelitian ini. Teknik pengumpulan tersebut berupa yang pertama yaitu ada wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon. Wawancara mendalam dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan, sikap, dan pengalaman informan terkait dengan BPHTB. Kemudian yang kedua ada observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap situasi atau kegiatan yang terkait dengan BPHTB. Observasi dapat dilakukan di lokasi yang relevan untuk memahami konteks dan praktis terkait dengan BPHTB. Kemudian yang ketiga ada studi dokumen. Teknik pengumpulan data yang melibatkan analisis dokumen terkait dengan BPHTB seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan data statistik terkait. Studi dokumen dapat memberikan konteks dan informasi tambahan tentang implementasi BPHTB. Kemudian yang keempat ada Focus Group Discussion atau FGD. Teknik pengumpulan data yang melibatkan diskusi kelompok dengan sejumlah informan terkait. FGD dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai pandangan dan pemahaman tentang BPHTB dari berbagai pihak yang terlibat. Kemudian yang terakhir ada survei. Survei merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan kuesioner untuk mengumpulkan data dari sejumlah responder yang representatif. Survei dapat dilakukan secara langsung atau melalui kuesioner online untuk mengukur pemahaman, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap BPHTB. Kemudian, ada juga 5 teknik pengujian kredibilitas yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Teknik tersebut yaitu yang pertama ada validitas internal. Teknik ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan validitas internal yang baik, hasil penelitian dapat diandalkan dan akurat. Kemudian yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas mengacu pada konsistensi data. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengukuran yang konsisten dan menyeluruh dapat meningkatkan kepercayaan terhadap analisis penelitian. Kemudian yang ketiga ada analisis kritis. Analisis yang kritis membantu memastikan bahwa data yang digunakan relevan, akurat, dan tidak bias. Dengan melakukan analisis yang cermat, peneliti dapat mengidentifikasi potensi kesalahan atau bias dalam data. Kemudian yang keempat ada triangulasi. Triangulasi melibatkan penggunaan beberapa metode atau sumber data untuk mengonfirmasi temuan. Dalam penelitian ini, triangulasi dapat membantu memperkuat kesimpulan dan mengurangi bias. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan terhadap bias. Pemeriksaan terhadap bias membantu mengidentifikasi dan mengurangi bias dalam pengumpulan dan implementasi data. Dengan memperhatikan potensi bias, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang ada dalam penelitian ini. Selanjutnya yang terakhir ada teknik analisis data.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis tematik. Analisis tematik adalah pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola atau tema-tema dalam data. Dalam konteks penelitian ini, analisis tematik akan membantu mengidentifikasi pola-pola dalam persepsi masyarakat tentang tujuan dan manfaat BPHTB. Proses analisis akan melibatkan pencarian pola-pola yang muncul secara konsisten dalam data, pengelompokan pola-pola tersebut menjadi tema-tema utama, dan implementasi makna dari setiap tema yang teridentifikasi. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara masyarakat memahami dan merespon BPHTB, serta menyajikan temuan-temuan tersebut secara sistematis dalam laporan penelitian ini. Baik, itu dia tadi penjelasan saya mengenai dengan proposal penelitian yang saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.